Saudara-saudara, kemarin saya menghadiri pengukuhan guru besar Profesor Dr. Martina Wiwi Nasrun. Ya, dia menspesialisasikan pada sebagai psikiatri khusus untuk geriatri. Orang lansia, tuh, orang tua. Tuh. Ini penting karena orang melihat bahwa bonus demografi ini urusan untuk anak-anak muda, tenaga yang masih kerja, yang masih aktif kan, ya, lalu berubah berlomba-lomba merebut hati mereka, melatih macam-macam. Tapi bertepatan dengan pemilu 2024, toh, di mana mayoritas pemilihnya memang sekarang generasi baru ini. Ya, lalu kita melihat masalah ini menjadi kompleks kan, multidimensional. Ya. Nah, Profesor Martina ini menegaskan bahwa unless jika dan hanya jika kita memperhatikan kesehatan orang tua kita, maka bonus demografi itu bisa berjalan dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Kan? Ya. Kalau bermasalah, dia nggak bisa lagi aktif semua, harus dengan kursi roda, apa ini, tergantung minum sekian puluh pil atau apa. Ya. BPJS pun tidak sanggup untuk memikul ini kan. Dan akhirnya ya anaknya lagi yang menjadi andalan untuk merawat orang tuanya tuh. Karena itu si anak yang dipush untuk mengembangkan mengisi peluang emas bonus demografi ini akhirnya menjadi seperti sandwich tuh terjepit itu. Penghasilannya dipakai untuk mengurus anaknya sendiri yang sedang tumbuh untuk dewasa dan belajar terus, Pak. Dan lalu orang tuanya yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dibiarkan merana, no? Menjadi tua, sakit, mati. Terus Siddhartha itu menjadi Siddhartha Gautama, kok peristiwa alamiah kok mesti disertai oleh penderitaan itu. Nah, inilah pentingnya statement Profesor Martina ini dalam kondisi saat ini. Ya, tak? Nah, kita komunitas Tai Chi merasa bahagia atas kejadian pengukuhan ini. Nah, sedikit Dr. Martina itu dia adalah dari kalangan medis yang pertama kali bersama suaminya Dr. Nasrun bertemu saya. Ya, tak?
disertai dengan ini Tai Chi ini barang apa sih? Kok apa dikenal di mana-mana sebagai bisa bikin orang sehat, panjang umur. Apa kuncinya? Itulah pendekatan seorang ilmuwan kan, bukan hanya rame-rame kita bisa kumpul banyak temen apa. Nah, Dokter Nasrun ini datang dari kan Dokter Nasrun kan lulusan sport medicine, kan, olahraga kesehatan. Dia ngikutin berlatih sama-sama dan lalu setiap seminggu sekali kita bertemu dan ternyata dia tidak hanya datang begitu aja rutin seminggu sekali, tapi dia mentes, dia kata, Pak ini Tai Chi ini saya bingung, berbeda dengan paradigma yang terjadi di sport medicine itu. Sport medicine mengatakan kalau badan you bangun tidur digerakkan sedikit aja, tekanan darah sudah naik, ya, detak jantung pun naik. Dengan pada waktu Tai Chi saya ukur ini semua alat-alat saya pasangin, ini kok aneh ya. Tekanan darah sebelum dan sesudah 30 menit berlatih Tai Chi itu kok stabil, itu kurang lebih sama, itu datar, itu hanya sedikit-sedikit tapi average-nya datar. Nah, dari situ lalu dia data dan pengaruhnya napas apa segala apa. Jadi memang ya, lalu memang Tai Chi ini sangat cocok untuk orang yang atau melindungi dia punya jantung tidak kaget-kaget berdebar-debar, dibuat melalui satu sport yang goyang semua disertai musik menggebu-gebu, ya kan? Nah, itulah salah satu, wah, mencerahkan saya ini yang dulu saya memahami secara kebudayaan filosofis kuno, kok bertemu dengan dunia medis. Nah, Dokter Martina pada waktu itu masih dokter kan, dia ada masalah dengan lutut itu, ya, dia kemana-mana itu naik tangga lututnya linu, ya toh, itu yang fenomena osteoartritis toh, ya toh. Nah, setelah dia berlatih Tai Chi, kok naik tangga enteng aja. Dan pada waktu itu saya ingat Dokter Martina menceritakan perjalanannya ke Korea dan lain-lain itu, semua lancar-lancar aja itu. Nah, inilah sedikit alasan mengapa peristiwa kemarin pengukuhan ini menjadi penting untuk pengembangan Tai Chi Nusantara. Nah, kita juga mempunyai satu orang profesor dari disiplin THT, Dr. Nyilo Purnami dari Universitas Erlangga. Dari muda dia ya sangat aktif dalam sport yang menggunakan speed, power, and muscle itu dalam fitness center itu. Tapi setelah dia belajar Tai Chi, dia memperhatikan, Pak, apakah nggak mengganggu pendengaran saya? Sehingga ini kalau terlalu kencang, stimulus yang begini bisa merusak, kan? Berakibat tidak baik, kan? Dan lalu keringat memang keringat bercucuran, kan? Tapi
Setelah itu ya seperti saya apa, seperti seorang yang sedang bekerja dan mengeluarkan keringat kan, ya. Nah, lalu ya setelah itu siangnya ya jadi seperti orang yang tekor kan, ya toh. Nah, beliau Profesor Nyilo juga baru mendapat anugerah profesor itu, eh, mulai tertarik pada Tai Chi itu. Dan salah satu yang menarik, alat-alat canggih sport yang ada di rumah saya itu ketika saya sakit ya, ya sudah menjadi satu besi yang ya nggak bisa dipakai apa-apa karena sakit. Saya sedang sakitnya dalam badan. Nah, menarik sekali adalah Tai Chi ini, Pak. Justru ketika apa, kita nggak enak badan, itulah justru memelukkan Tai Chi itu. Bisa dibangkitkan lagi energi yang bukan berdasarkan speed, power, and muscle, ya toh? Tapi melalui energi chi itu. Ya. Nah, ini terus terang saya dalam disiplin medis barat belum dikenal, ya toh? Tidak diakui pada waktu itu, belum sepenuhnya diakui. Dan saya hanya mengenal itu dari cerita-cerita ahli tradisional Chinese medicine itu. Jadi beginilah latar belakang mengapa hari ini Tai Chi apa Nusantara ini menjadi Tai Chi yang hari yang penting itu ya. Dan di dalam kelompok kami yang berlatih dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 6.30 dan sudah berjalan 4 tahun, tahun keempat, ini ada 2 orang profesor yang usianya 83 tahun itu, ya, yang siap mendampingin Anda bila Anda mau berlatih, ya toh, bersama kami itu ya. Jadi ini yang bisa kita berikan itu, karena setelah anak sekolah diberi makan gratis oleh pemerintah, ya, tapi juga harus diikuti dengan menjaga kesehatan orang tuanya, yang ya tentu di samping minum makan makanan yang bergizi dan vitamin, mineral, apa itu, kan otot-ototnya mereka itu harus digerakkan, dan gerakan itu memang ya tidak bisa lain adalah gerakan yang soft and supple as a companion of life, sebagai sahabat kita. Sedangkan what is hard and stiff as a companion of death itu. Ya. Nah, ditambah lagi kita punya satu orang Dr. Sutarmo Setiaji dari UI, Fakultas bagian neurologi fisik, dia mengatakan, Pak Yusuf, kalau gerakan itu lembut, tenang, lembut, itu darah yang ada di kita itu diserap terus ke atas ke otak itu. Sehingga jaringan sinaps gitu, yang menghubungkan otak itu menjadi rimbun itu, ya. Nah, lalu ditambah lagi Dr. Darwono yang mengatakan Tai Chi ini bisa mencegah pandemi tulang punggung yang dihinggapi 80% penduduk dunia, karena Dr. Bambang Darwono itu memimpin bagian Spine 20 pada saat G20 ada di Bali gitu. Jadi inilah sekilas ya, nanti kita akan lanjutkan dalam
pertemuan berikutnya yang menjelaskan bagaimana nanti Profesor Saparina Sadli yang sekarang usianya sudah 90 tahun lebih menuju 100 tahun dan masih sigap dan pikirannya jernih, lalu ya banyak macam lah, dan itu ada di dalam Taiji saya, Yusuf Sutanto Taiji, di YouTube. Saya cuplik beberapa tulisan di beliau, ya, Dr. Taufik Pasyak yang ahli neurologi yang berkaitan dengan kehidupan, ya toh, ya, dan berbagai macam ini Profesor Yuda Turana di di Atma Jaya dan sebagainya, ya, yang mungkin menjadi memakan waktu lama kalau saya sebut satu-satu, ya. Oke, kita akhirin dulu pembicaraan kita hari ini dan sampai jumpa lagi, ya. Dan sedikit saya mau menunjukkan Bapak Taiji ini apa? Sebenarnya ya ini titik balik kembali musim semi itu adalah Taiji. Sehingga dikatakan kalau ada yang bisa menahan supaya musim semi itu berhenti, dia mau gaji berapa, Anda kasih aja. Nah, ini terjadi karena yin ada di atas dan yang muda di bawah. Musim semi setelah matang di musim panas, lapuk di musim gugur, dan seolah berhenti di musim dingin itu tumbuh, ya. Tiba-tiba muncul musim semi kembali, ya. Cahaya yang cemerlang yang selama ini ditekan muncul lagi. Ada gerakan spontan, perlahan, dan tidak menggunakan kekerasan. Karena sesuai dengan keadaan, tidak menimbulkan cedera. Yang lama ditinggalkan dan yang baru diperkenalkan. Ya, oke, ya. Sampai